satu syarat yang untuk mengesahkan sholat, yaitu daripada kita melaksanakan wudhu, Ustaz. Wudhu. Apabila wudhunya tidak sempurna, maka otomatis sholatnya tersebut kan tidak sah atau batal. Nah, wudhu yang benar itu bagaimana? Yang saya sering menemukan Allah berkata dalam Al-Quran, apabila engkau sholat maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu, usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu. Nah, arti basuh itu bagaimana, Ustaz? Karena apa? Saya sering menemukan bagi jamaah-jamaah yang melaksanakan wudhu itu dia meletakkan wudhunya itu, air itu hanya sekedar untuk ditaruh aja tapi tidak dibasuh gitu. Itu pun salah satu hadis itu mengatakan apabila engkau berwudhu dari wudhu kanan sampai ke siku. Nah, pertanyaan itu pertama, air yang diturunkan di tangan atau di kaki apakah itu juga termasuk dibasuh? Pertama. Kedua, andai kata itu aja dulu, Ustaz. Mungkin terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin yang mulia, perkara sholat ini perkara yang paling penting. Jadi bukan hanya dari wudhunya, Pak, istinjanya ya. Jadi kalau istinjanya udah salah, wudhunya pasti salah kan? Waktu Nabi naik kendaraan, maka untanya enggan. Kata Nabi, sesungguhnya penduduk kubur ini sedang disiksa. Dan umumnya siksa kubur ini karena dua perkara. Istinjanya enggak benar. Jadi sebelum kita berwudhu, istinjanya benar. Apa diterangkan sini cara istinjanya? Ini dalam bab fikih ya. Jadi teliti istinjanya. Sekalinya Nabi kencing berdiri di atas tumpukan sampah, hadisnya sahih. Kemudian Umar kencing berdiri, tertengok Nabi, ditegur. Kata Umar, selepas itu aku tidak pernah kencing berdiri lagi. Kenapa? Kalau kita laki-laki ada kandung kemih. Kalau kita berdiri dia ditekan. Setelah kita jalan, kandung kemih ada gesekan. Jatuh setetes tidak terasa, dibawa dalam sholat, enggak sah sholatnya. Maka untuk sempurnanya sholat, wudhunya sebelum wudhu istinjanya, baru berwudhu. Seperti yang tadi dalam surat Al-Maidah, dibasuh. Tujuan dibasuh itu sudah semua kena air rata, Pak, supaya muka, tangan, kemudian rambut, kaki kita ini semua kena air tanpa ada yang tidak kena. Maka supaya itu dibuatlah sunnah Nabi, bagaimana Nabi berwudu, iya kan? Maka termasuk muka, batas rambut ini, Pak. Batas rambut itulah namanya muka. Kalau jenggotnya tebal bagaimana, kalau tipis bagaimana kan? Untuk mata ini jangan ditutup. Ini sempurnakan. Dibasuhlah dia, diratakanlah supaya kena. Makanya mustahabnya itu 3 kali. Kalau sekali dikhawatirkan nggak kena kan? Begitu juga tangan. Nah, kalau kita di sungai nggak perlu seperti ini lagi di kolam besar. Misalnya kita gini pun sudah, Pak. Karena bagaimanapun kena dia kan? Pasti kena kan kalau di sungai kan? Gini aja. Tapi kalau kita digayu sebagaimana Nabi berwudu dengan gayu oleh Anas dengan lota namanya. Nah, Nabi buat sini. Makin sedikit airnya makin bagus. Tapi sedikitnya semuanya kena, maka diratakanlah dia di jari. Sekali kan? Jangan 1, 2, 3 sekali rata. Ini sekali namanya. Jadi dibuatnya sekali, 2 kali, 3 baru diratakan. Ini baru sekali, Pak. Jadi sempurna wudhu sudah dari jari kemari diratakan. 2 kali diratakan. Yang ketiga mustahab. Seperti itu juga. Begitu juga rambut. Karena nanti di akhirat Nabi itu mengenal umatnya dari bekas wudhu. Makanya rambut walaupun ada perbedaan tetap 3 pun kena, sapi kena. Tapi kalau sempurnanya disapukanlah kan. Kalau kita sapi'i, sapunya begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena beraturan dia. Rukun wudhu itu kan beraturan kan? Jenjangnya pas. Adapun yang lain boleh gini, Pak. Ini nggak kena. Kan air. Ini nggak kena tadi. Inilah kemari. Boleh kalau dia pakai serban,
dinampakkan ini. Mungkin serbannya susah dibuka kan? Kalau dibuka nggak bisa lagi dia pasang kan? Ini dia pakan tetap gini. Kalau dia sapi tetap 3 kali. Atau kalau dia Hanafit seperti ini. Ini dia. Baru kaki di jari, pancuran di jari. Jangan gini macam Cristiano Ronaldo. Tapi disapu. Inilah yang dikatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Jadi seru keluargamu mengerjakan sholat dan bersabar mengerjakannya. Ada ayat yang lain wasta'inu bis sabri was sholat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar. Sabar di sini sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar menerima musibah, termasuk sabar menjalankan ketaatan. Berwuduk tali Pak, jangan buru-buru. Dalam berwuduk jangan buru-buru, sempurnakan. Dengan siwaknya lagi kan, baru berkumur-kumur lagi kan, sampai kemarin polip-polip hilang ya. Ini sakit ini. Baru sempurnakan wudu. Lepas berwudu berdoa lagi Pak, membuka 8 pintu surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. 8 pintu surga terbuka Pak. Yakin enggak? Kenapa enggak amal? Belum yakin kali kan? Jadi inilah dia, sempurnakan wudunya Pak ya. Ada lagi yang lain? Kalau ada kata air diturunkan air itu sah sholatnya? Ya. Sah wudunya? Kalau tidak digosok itu hanya diturunkan aja. Kalau dia ada yang nggak kena nggak sah dia Pak. Misalnya diturunkan gini, khawatir kita kerut-kerut sini nggak masuk, karena ada kerutan apalagi yang tua kan, nggak kena nggak sah. Tapi begini Ustaz, dia berwudu air pancuran itu kan hanya disegerakan diturunkan begini-begini aja Ustaz, apa digosok itu loh. Iya kalau kena semua tanpa gosok dia, maka supaya jangan ragu digosok. Supaya jangan ragu ya. Sebab gini kadang-kadang kerutan ini. Makanya sunnah Nabi itu menghilangkan keraguan. Nabi itu dia jari kata, dalam di jari dia Pak, di jarinya gini kan. Ya, jadi setelim mungkin supaya tidak ada satu pori pun yang bagian anggota wudu tidak kena. Satu pori nggak kena, nggak sah wudu. Makanya digosok-gosok kan. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau tidak ada, Tak ada ya? ada yang Ustaz. Kalau tidak Boleh ada, tambah Ustaz? Ya. Boleh tambahkan pertanyaannya? mungkin disambung di belakang ada ya. Ya baik, mungkin kita akhiri malam ini Ustaz. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Ustaz malam ini dapat kita amalkan, menjadi tambah amal buat kita nanti. Kita juga di belakang ada amal tambah, mungkin nanti yang masih ada pertanyaan bisa disambung di belakang. Akhir, mari sama-sama kita berdoa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.